Pikiran atau akal budi manusia mempunyai daya rekam, yaitu dia mampu untuk merekam segala sesuatu yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa, momen-momen, atau hal-hal pada masa yang lalu yang memang tidak akan mudah untuk dilupakan. Namun sekarang pertanyaannya, apakah semuanya kita harus lupakan atau semuanya harus kita ingat? Jelas kita perlu memilih dan memilah yang mana yang kita perlu ingat dan yang mana yang kita perlu lupakan. Karena sebenarnya dengan daya rekam yang kita miliki dalam pikiran kita, sebenarnya kita dimampukan juga untuk bisa menyeleksi apa yang kita patut ingat dan apa yang kita perlu lupakan. Dan yang pasti adalah masa lalu, tinggal masa lalu, kita tidak pernah bisa akan kembali ke sana. Dan itu dia dengan daya rekam yang ada, orang ketika mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyenangkan, dia ingin mengulangnya lagi. Dia ingin, oh ini menyenangkan, saya mau lagi itu memang masa jaya saya mau ulang lagi. Namun pada faktanya itu adalah sebuah kebohongan, kita tidak pernah akan bisa kembali ke masa lalu. Kalaupun settingannya sama, kalaupun momennya mirip-mirip, tetapi tidak akan ada yang persis sama. Pengulangan-pengulangan semacam itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan demi untuk supaya kenangan-kenangan tidak lewat begitu saja. Dan karena itu kita perlu sebenarnya menerima ada hal-hal masa lalu yang tidak bisa terulang. Kita patut memahami itu. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah berlalu. Namun apakah lalu berhenti sampai di situ saja? Satu hal yang pasti, kita perlu justru sesuatu yang tidak bisa kita ulang di masa lalu, tetapi kita bisa mendulang sebuah pesan penting dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berwarna, mendulang makna, menemukan warna. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan berat, baik waktu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mendulang adalah sebuah tindakan penggalian yang biasa digunakan di dalam penambangan. Misalnya kita pernah dengar istilah mendulang intan, yaitu kita mencari bahkan menemukan sambil menyaring sedemikian rupa agar intan itu bisa kita temukan dari serpihan batu-batu yang ada. Mendulang membutuhkan sebuah upaya, yaitu kita perlu menggali lagi tetapi menemukan sesuatu yang bernilai dan indah dari sana. Inilah yang saya mau katakan berkaitan dengan masa lalu kita, yang memang sebenarnya kita tidak bisa ulang. Dan dengan daya rekam yang ada dalam pikiran kita hanya bisa mengingat-ingat, tetapi kita tidak pernah bisa mengulang-ulang lagi. Kita tidak pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Namun Sabda Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita, ingatlah akan masa lalu. Pesan ini sebenarnya bukan bicara tentang bagaimana kita bernostalgia atau memori kenangan-kenangan lalu kemudian kita kenang sebegitu rupa sampai kita mungkin termangu-mangu saja. Tapi justru ingat akan masa lalu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 ini mengundang kita untuk supaya menelusuri secara mendalam, ini yang saya suka sebut dengan mendulang, dan menemukan bahwa ada momen-momen dalam masa lalu yang kita mungkin memilih untuk melupakannya. Tetapi ayat ini justru perlu ingat
Dan yang diingat itu jangan yang senang-senang saja. Ingat juga saat penderitaan. Ingat juga saat dijadikan tontonan cercaan penderitaan itu. Ingat juga bahwa kita juga pernah terlibat bahkan mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Dan ini yang membuat kita lalu kemudian bisa menyadari akan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Bukankah dikatakan memang kamu telah turut ambil bagian dalam penderitaan itu ketika harta dirampas, tapi kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Harta apakah itu? Inilah yang disebut dengan harta kepercayaanmu. Harta di mana iman kita berbicara. Dan karena iman kita berbicara, maka kita menghadapi dan mengingat-ingat masa lalu juga dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa itu terjadi di dalam rangka Tuhan menuntun kita walaupun lewat masa yang sulit. Dan kalau kita memang memegang kepercayaan kita juga akan dimampukan oleh Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan untuk menemukan makna demi makna dari setiap hal yang sudah berlalu, yang kita memilih untuk tidak ingat-ingat lagi, atau mungkin kita memilih untuk mengulang-ulang lagi, tapi semuanya harus dilakukan justru dengan sebuah pendulangan makna. Dengan keyakinan kita kepada Tuhan, kita mampu menemukan makna demi makna dari setiap momen demi momen yang berlalu. Dan kita memang tidak bisa kembali dan mengulang lagi ke sana, tetapi kita bisa mendulang akan makna. Dan disitulah kita melihat betapa sebenarnya Tuhan menuntun kita di jalan berwarna dan hidup kita penuh warna dengan berbagai macam masa sukar, tapi juga masa gembira, masa yang menyenangkan, masa yang menyedihkan, masa berhasil, masa gagal. Dan itu semua akan menjadi pesan yang menemukan warna-warna dalam setiap hidup kita. Dan tentu saja dikatakan kita perlu ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Tuhan, kita beroleh apa yang dijanjikan. Dan ini yang mau diberitahu kepada kita bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bukan mengundurkan diri dan binasa, tapi yang percaya dan beroleh hidup. Karena sabda Tuhan ini sebenarnya mau mengundang kita untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengulang-ulang waktu yang telah berlalu, kita tidak bisa kembali lagi ke sana. Tapi kita bisa mendulang makna, mendulang pesan, mendulang inspirasi dari setiap waktu yang telah berlalu itu. Kita tidak bisa mengulang, tapi kita bisa mendulang. Dan setelah mendulang, kita akan mendapati hidup kita penuh warna. Ada makna demi makna di setiap momen demi momen yang Tuhan izinkan itu terjadi, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan. Walaupun kita sulit terima, walaupun itu masa-masa yang mungkin mengerikan buat kita, mungkin itu trauma masa kanak-kanak kita, mungkin itu luka masa lalu kita, mungkin itu kegagalan hidup kita. Tetapi kalau kita mendulang ada makna di balik itu semua, kita akan temukan betapa indahnya warna Tuhan menuntun kita, betapa berwarna-warninya hidup kita. Dan ini yang membuat kita menjadi begitu dinamis. Karenanya kalau hari ini kita sedang berusaha memendam sesuatu yang kita tidak mau ingat-ingat lagi, coba kunjungi lagi sambil temukan ada makna apa di balik kesusahan itu. Atau kita mungkin memuja-muja masa lalu, ingin mengulang lagi, juga kembali lagi mendulang makna. Di balik keberhasilan itu ada Tuhan yang sebenarnya menolong kita. Di balik duka cita kita juga ada Tuhan yang menghibur kita. Di balik masa lalu kelam kita ada Tuhan jadi terang buat hidup kita. Di balik masa lalu yang penuh kegembiraan ada Tuhan yang membuat kita bergembira. Karenanya ayo kita mendulang makna-makna dari setiap momen demi momen yang sudah berlalu dan temukan warna indah imanmu. Temukan warna-warni hidupmu. Temukan warna-warni petualanganmu bersama dengan Tuhan yang begitu indah. Dia sungguh menyertai kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.